Hai para pejuang SMA dan SMK di luar sana, selamat datang di podcast Majalah Sunday. Tempat kita ngobrol santai, aku adalah Jason, suara dari Majalah Sunday, yang bakal nemenin kalian di segmen Bangku Remaja. Gue Jason, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang gue yakin hampir semua dari kalian pernah ngerasain, soal teman. Tapi bukan cuma soal teman. Ya, kita bakal bahas gimana sih caranya tetap dekat sama teman yang kita sayang, padahal hidup kita udah mulai beda-beda. Nah, misalnya nih, kamu naik ke SMA baru, temen SMP kamu jadi jarang kelihatan nih, atau mungkin kamu pindah kelas dan circle kamu tiba-tiba berubah. Nah, perasaan kayak gitu, itu nyata banget. Dan kita bakal ngobrolin itu hari ini. Kalian pernah baca artikel soal pertemanan? Nah, setelah gua baca artikel ini, gua kayaknya perlu cerita deh sama kalian. Dan buat nemenin gue hari ini, dan gue bakal sharing gimana caranya menjaga silaturahmi antara pertemanan dan manfaat dari segi mental health. Menjaga dari pertemanan itu gampang banget kok dicerna, gak ribet, gak bikin pusing. Jadi gue orang yang setuju bahwa pentingnya pertemanan buat kesehatan mental gue. Nah, gue udah lama banget tertarik sama dunia mental health dan hubungan sosial, terutama yang relate sama kehidupan kita. Ya, orang-orang Gen Z kita kayak gini. Gue percaya banget nih bahwa kesehatan mental itu bukan sesuatu yang cuma buat orang yang bermasalah, tapi itu adalah hal yang menua orang perlu harus dijaga. Termasuk kalian yang dengerin sekarang. Jujur, mungkin ini bakalan relate sama kalian semua. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Siap teman-teman? Nah, sebenarnya kenapa sih temen itu penting banget buat kita, kayak buat apa gitu? Nah, ini hal yang kelihatan simple tapi kenyataannya dalam banget loh. Jadi gini, manusia itu secara alami butuh koneksi sama orang lain. Bukan lebay, ini emang udah dari sananya. Waktu kita punya teman yang beneran peduli sama kita, otak kita itu ngeluarin hormon yang namanya oksitosin. Bayangin aja, kayak hormon peluk. Nah, itu yang bikin kita ngerasa kayak aman, nyaman, dan kayak oke, gua nggak sendirian nih. Nah, sebaliknya kalau kita nggak ngerasa punya temen, nggak ada yang ngedengerin, ya nggak ada gitu loh yang nggak ngerti juga, itu bikin kita ngerasa kesepian, gelisah, atau bahkan nggak percaya diri. Nah, dampaknya itu nyata banget ke mental health kita. Jadi bukan lebay ya, kalau kita ngerasa sedih waktu pertemanan kita mulai renggang itu, ya itu wajar banget. Dan itu bukan berarti kalian lemah, bahkan itu justru tandanya kalian peduli sama hubungan yang kalian punya. Nah, ini gua rasa banget banyak yang relate, terutama teman-teman yang baru masuk SMA atau baru pindah sekolah. Tiba-tiba teman lamanya udah pada sibuk masing-masing, ketemu aja susah. Apalagi kalian sendiri pernah ngalamin kayak gitu juga nggak tuh? Gua banget nih, waktu gua naik ke jenjang baru, gua mikir, ah tenang aja dah, pasti tetap deket kok sama gua semua, teman-teman gue yang itu. Tapi kenyataannya enggak. Nah, dalam beberapa bulan pertama aja, gua udah mulai ngeliat nih, siapa yang masih aktif chatan sama gue, siapa yang udah jarang bales. Dan yang bikin gue bingung itu, waktu pas gue ngerasa bersalah, kayak ini salah gue nggak sih, apa gue yang kurang usaha ya? Nah, padahal sebenarnya itu normal guys. Nah, hidup itu berubah, rutinitas berubah, dan itu bukan berarti pertemanan itu nggak berharga. Itu cuman berarti kita lagi di fase yang baru. Nah, ngerasa bersalah padahal sebenarnya itu hal yang wajar, itu relate banget loh. Tapi gimana ya caranya kita bedain mana yang wajar berubah dan mana yang udah tanda bahaya dalam pertemanan? Oh, ini penting nih. Gua mau jelasin ada dua kondisi yang berbeda. Yang pertama, menjauh karena hidup udah beda. Ini biasanya terjadi pelan-pelan, nggak ada drama. Misalnya kayak lu dan temen lu sekarang beda sekolah, beda kesibukan. Ya, kalian itu mungkin jarang chat, tapi waktu ketemu kayak akrab banget nih. Nah, kayak nggak kemana-mana. Ini yang gue sebut menjauh yang sehat, karena ada kesibukan, balik lagi ya. Nah, yang kedua, pertemanan yang mulai bikin kamu nggak nyaman. Ini beda. Tandanya misalnya kayak kalian selalu ngehubungin duluan, dan kalau kita nggak nge-reach out duluan ya, nggak ada kabar sama sekali gitu. Atau waktu kamu cerita sesuatu yang
ya kalian banggain, responnya tuh kayak malah ngejek, malah ngebandingin, atau yang paling umum habis ngobrol sama mereka kamu malah ngerasa capek dan nggak oke gitu, bukan ngerasa lebih kayak plong, lega atau gimana. Nah, itu masuk akal banget. Terus gimana sih cara kita tetap jaga temen yang emang kita sayang meskipun udah beda beda kehidupannya? Ada beberapa cara yang simple tapi impactnya besar banget. Pertama, jangan nunggu momen besar. Banyak orang mikir, ntar deh kalau kalau udah luang waktu baru deh chat. Tapi kalau terus nunggu, nggak akan pernah ada waktu yang pas. Coba kirim pesan kecil aja kayak contohnya, gue inget loh pas kita lihat ini, atau lo lagi gimana. Nah itu kan hanya kabar aja. Itu udah bikin kayak diingat atau kayak, oh si ini ngechat kita nih. Nah yang kedua, ada quality over quantity. Kamu nggak harus chat tiap hari, tapi waktu kalian ngobrol, beneran ngobrol, tanya yang lebih dari sekedar lagi di mana. Coba tanya, lu lagi struggle nggak sama sesuatu belakangan ini? Pertanyaan itu yang bikin pertemanan terasa bermakna. Nah, terus yang ketiga apa nih? Bikin ritual kecil bareng, misalnya simple kayak video call sebulan sekali, atau nonton film yang sama, terus besoknya saling share pendapat lewat chat. Terus kayak ritual kecil kayak, ya bikin ikatan tetap hangat lah meskipun ada jarak dan kesibukan yang ngalang. Oke, gue baru masuk ke bagian yang lebih serius dikit buat teman-teman yang lagi ngerasa kesepian, entah karena belum dapat teman baru atau teman lamanya udah pada sibuk. Nah itu bahaya nggak sih buat mental kita? Bisa aja. Dan gue mau kalian dengerin ini beneran nyimak bagian ini ya. Nah bisa, dan gue mau kalian yang dengerin ini beneran nyimak bagian yang ini. Kesepian itu bukan cuma ngerasa sendiri. Kalau dibiarin terlalu lama, kesepian ini bisa bikin kita lebih gampang rasa sedih, cemas, atau bahkan kehilangan semangat buat ngelakuin hal-hal yang biasanya kita suka. Nah, dampaknya itu nyata banget ke kesehatan mental kita. Tapi yang paling penting, ngerasa kesepian itu bukan tanda kamu aneh atau ada yang salah dari diri kamu sendiri. Itu justru sinyal dari diri kamu bahwa kalian itu butuh koneksi dan sinyal untuk didengerin, bukan diabaikin atau ditahan-tahan. Jadi kalau kalian lagi di fase itu sekarang, langkah paling awal adalah jujur aja sama diri kita sendiri. Akui aja perasaan itu. Nggak apa-apa, nggak harus selalu pura-pura fine. Akui dulu, itu penting banget, soalnya kadang kita terlalu keras sama diri sendiri ya kan. Nah, setelah kita akui, terus ngapain? Setelah kita akuin, langkah paling awal adalah nge-reach out. Nah, mendekati. Meskipun rasanya awkward, ini yang paling banyak orang takutin. Takut dianggap lebay, takut ngeganggu, takut di ghosting. Tapi jujur, kebanyakan orang itu senang banget kalau tiba-tiba dihubungin sama teman lamanya. Karena diam-diam mereka juga kangen sama kita sebenarnya. Cuman mereka gengsi. Coba aja sekarang pikirin satu temen yang udah lama nggak kamu hubungin. Kirim chat aja, nggak usah panjang, kayak cukup, nongkrong yuk, kapan nih bisa kita ngumpul. Nah sesimpel itu aja. Dan kalian bakalan kaget betapa cepatnya itu bisa nyairin semuanya. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa berat banget, bukan cuma kesepian biasa, tapi udah ngerasa nggak semangat sama sekali. Nah itu harus gimana sih? Nah, kalau kalian ngerasa kayak gitu dan udah berlangsung cukup lama, itu tandanya kalian perlu support yang lebih. Entah itu support dari sendiri, keluarga, atau lingkungan kalian. Coba cerita sama orang yang lebih dewasa dari kamu, dan orang yang kamu bisa percaya, kayak kakak, guru BK, keluarga, yang seperti tadi aku jelasin. Semuanya, gak harus semuanya ngatasin sendiri. Kalian bisa minta bantuan. Itu bukan tanda kalian lemah, justru itu tanda kalian berani. Dan kalian kalau misalnya mau punya tips-tips lebih tentang bagaimana sih kita nge-handle mental health, kalian bisa cek di website atau di artikel-artikel majalah Sunday. Oke, kita udah bahas banyak hal keren hari ini. Sebelum kita selesaiin pembahasan ini, ada satu pesan terakhir yang paling harus banget nih gue sampein ke kalian. Ya, oke. Jadi gue bakal ngomong ini.
Kalau kalian lagi di fase transisi yang baru, mahasiswa baru, dan lagi struggle soal pertemanan, kalau gue boleh nilai satu pesan yang paling penting, jaga orang-orang yang bikin kalian jadi versi terbaik dari diri kalian. Meskipun kalian enggak selalu bisa ketemu, pertemanan bukan soal seberapa sering kalian bareng, tapi soal seberapa tulus koneksinya. Dan koneksi yang tulus itu kalau dijaga, meskipun cuma lewat pesan kecil yang tadi juga, meskipun itu cuma ketemu pas liburan, itu bisa jadi salah satu fondasi terkuat yang bisa bikin mental kamu tetap oke. Jadi jangan tunggu sampai kamu bener-beneran kangen dulu nih sama teman-teman kalian baru kalian reach out. Jangan kayak gitu, hubungin mereka sekarang, karena orang-orang yang beneran peduli sama kamu itu langka dan beneran yang mereka layak buat dijaga gitu loh. Dan buat kalian semua yang udah dengerin sampai sini, terima kasih banget ya. Kalau episode ini relate sama kalian, share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh denger ini. Siapa tahu dengan kamu share ini ke dia, itu udah jadi bentuk reach out yang paling tulus, karena kalian tahu isi dari hal-hal yang gue sampaikan tadi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga diri, jaga teman. Kalian ingat, kamu nggak harus menjalani semuanya sendirian. Bye bye.